ini ada hari spesial ya buat Zaujati, my wife ya, uminya anak-anak, namanya Nadira ya. Jadi hari ini milad yang ke berapa? Yang ke-44 ya, kita nih mau ini ya syukuran aja gitu, hanya dulu udah sekalian sama teh sama karyawannya kumpul aja di sana, makan siang. Yuk kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ke-43. No. Semoga the best luck and stay healthy. Stay healthy and more happy. What? In this month, yeah, and next year too. And yeah. Nah, selamat ulang tahun buat Umi. Uminya ada di depan. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Terus banyak rezekinya, terus bisa sama-sama, terus sama apa sih, sampai Riva sukses, biar Riva sukses. Oh, that was kind of sad thing. Kita udah sampai di Saung Sultan ya. Hari ini kita kumpul-kumpul sama teman-teman dari SMK. Ini kita semoga berkah turun, selamat ulang tahun. Semoga berkah turun dari Allah penampun, sehingga hidup berukun. Mabrur, mabrur, alaika mabrur, 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 alfa mabrur, alaika mabrur. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah pada siang ini kita berkumpul ya di tempat langganan kayaknya kemana-mana ya. Oke. Di tempat ini dalam rangka hari spesial buat uminya anak-anak ya. Umi Rifda, Umi Rifa, Umi Naya, dan neneknya Nadira. Jadi sunatullah nggak bisa dihindari. Mau nyebutnya umat kayak apa tetapnya nenek. Dan saya juga ada kakek. Mau dipanggilnya apa juga? Panggilnya Baing. Baing itu Abah Aing. Jadi Baing itu bukan singkatan, tetapi memang penyebutan kakek di Garut khusus, dan belum ada yang mewariskan kakek saya itu dipanggil Baing. Anak-anaknya itu nggak ada yang manggil Baing gitu. Anak-anaknya itu nggak ada yang dipanggil Baing gitu. Rata-rata Aki, apa, apa, ya kan, Api, ya kan. Entah kenapa gitu, kenapa nggak ada yang mau dipanggil Baing. Pada saat lahir cucu berpikir mau dipanggil apa, panggil kakek asal macan kolot-kolot gitu.
Ya kemudian atas izin anak-anaknya baik, bapak saya sudah mengizinkan, mamang-mamang mengizinkan, saya bilang diizinkan nggak kalau saya pakai panggilan baik. Ternyata alhamdulillah direspon baik, diizinkan. Kalau nggak diizinkan sih nggak akan dipakai, diizinkan. Nah, bahkan sekarang di keluarga dipanggilnya Baik Bogor. Jadi ini sebutan kakek dan kakek itu alhamdulillah ya seorang ulama besar. Mudah-mudahan tafaul kepada nama, mudah-mudahan ya ilmunya lah nempel, akhlaknya nempel dari seorang baik. Kemudian giliran manggil neneknya bingung karena kakek saya baik, itu nenek saya dipanggilnya nenek aja gitu, eyang atau apa gitu. Jadi ya udahlah panggilnya Uma ya, mete kaciri kolotri gitu ya. No. Alhamdulillah. Jadi perjalanan saya dengan Umi ini udah hampir 24 tahun. 24 tahun rumah tangga. Jadi nikah itu 29 September ya 1996. Saat itu saya masih calon pegawai di Mabes TNI, masih belum pegawai penuh nikah. Dan itu keluar dari kebiasaan. Rata-ratanya pegawai Mabes itu rata-rata udah pegawai pun banyak yang belum nikah. Saya calon pegawai udah berani gitu kan, udah berani ngelamar anak orang gitu kan. Nah 96 tanggal 29 September nikah, kemudian diangkat jadi pegawai itu 97 pas Siti Mangsa lahirnya Rifda. Rifda itu lahir 1 Juli 1997. Rifda itu lahir di klinik Sudrajat ya, Balongborong. Nah, waktu itu masih dinas di Mabes, nggak dikabarin, lagi mulus-mulusnya nggak dikabarin, lagi susahnya nggak dikabarin, karena saya di Jakarta, uminya di sini. Begitu pagi-pagi, komandan itu bilang, Arif tuh istrinya udah ngelahirin, ada telepon. Saya loncat, minta izin komandan, langsung pakai motor dinas, ngebut itu. Perjalanan itu normalnya tuh bisa 1,5 jam. Kemarin tuh dipotong jadi 1 jam sampai ke Warung Bolong. Dari Mabes TNI pakai motor dinas, lari sampai ke Warung Bolong. Alhamdulillah, meskipun udah diazanin sama abang mertua, Haji Mudin, saya azanin lagi gitu. Kemudian pulang. Setelah lahir itu saya bertekad membawa istri itu ke Jakarta, karena selama ini kan ikut mertua atau ikut bapak saya atau keluarga saya di Jakarta. Saya bilang kalau 97 ini harus saya bawa. Nah di Jakarta itu ditempatkan di rumah kontrakan orang tua yang belum jadi. Jadi di atasnya itu masih bolong-bolong, pintunya juga belum ada gitu kan. Pokoknya masih kumuh, masih belum layak pakai sebenarnya. Cuma ada 1 kamar sama dapur, kamar mandi. Atasnya itu masih bolong. Sudah saya tempatin di situ. Mulailah berumah tangga. Waktu itu saya 25 tahun. Kalau udah lahir itu berarti 26 tahun. Ini umurnya 20-an tahun. Mulai dari cuma bisa masak air doangan ya. Karena waktu ditinggal di Karikil itu sama mertua, jadi istri saya tuh yang mana gitu, mertua apa istri saya, karena makan semua itu mertua tuh yang nyediain. Sarapan, nasi uduk udah ada ya, semua udah ada, karena memang belum ada dasar apa-apa. Kalau begini terus saya pikir nggak akan maju gitu kan, nggak akan pernah bisa bikin apa-apa gitu, nggak akan maksimal gitu lah melayani. Saya dengan tekad saya bawa langsung ke Jakarta, meskipun tidak diizinin sebenarnya sama ibu mertua, mau perlu nanti aja lah, nggak, saya pengen bawa. Dari situ mulai belajar
Kebetulan tetangga sebelah itu punya warung Padang. Akhirnya belajar masakan Padang ke situ. Terus ada namanya Ibu Sum. Ya, Ibu Sum itu dagang mentahan dan matangan juga, tapi mentahan. Dia bilang, saya titip istri saya kalau belanja ini nanti diajarin bumbunya ini caranya gimana. Akhirnya itu ke rumah diajarin masak. Karena orang Jawa akhirnya bisa bikin tempe bacem, bisa bikin sayur lodeh kali ya. Nah, pokoknya Jawa-Jawa itu dari situ. Terus kenal lagi sama Ibu Jenal ya namanya. Bapaknya almarhum Pak Jenal itu tukang sop kambing ya. Nah, di pasar Tanah Abang itu kalau pulang itu buat tulang-tulang dimasakin bagi-bagi gitu ya. Keluarga kalau kumpul dia masak gitu. Akhirnya dia belajar cara bikin sop. Dan terus ada lagi di situ, tinggal di situ juga bibi saya yang suka bikin kue, ya kan? Kue-kue kering, kue-kue apa, belajar ke situ. Jadi banyak bisa itu setelah kita ke Jakarta, kemudian belajar dari lingkungan dan akhirnya bisa. Ingat saya kemudian lahir Rifa. Rifa ini awalnya mau lahirnya di situ juga, di Sudrajat tahun 2000 itu udah mulai masuk asar. Kata dokternya nanti lahirnya maghrib, udah maghrib nanti isya, udah isya sampai tengah malam belum lahir juga nih Rifa nih, belum lahir juga. Akhirnya ada peristiwa drama gitu, ada dramanya di situ. Saya telepon orang tua masih waktu itu perintahnya langsung aja bawa ke Jakarta. Jam 12 malam itu mobil almarhum Abah itu punya angkot kan. Nah, angkot itu masukin semua barang-barang. Jadi begitu subuh langsung berangkat ke Jakarta. Jadi begitu dimasukin, saya langsung subuhnya ngadep ke dokter, langsung tanda tangan, langsung dibawa ke Jakarta ke rumah sakit Gatot Subroto. Sampai ke sana nggak ada ABCD-nya, ya, langsung dimasukin ke ruang operasi. Nah ini dioperasi, masuk ke ruang operasi. Lahir tanggal 11 Agustus, ya kan? 11 Agustus, ya bener ya? 11 Agustus tahun 2000. Udah lahir ini, udah mulai agak gede. Kemudian saya berpikir suatu saat kita akan pulang ke kampung. Ini lagi cerita nih ke istri ya. Kamu harus punya sarjana. Jadi sertifikat ini masih aliyah. Kemudian sore-sore ini udah lahir ini anak kedua. Saya ingat pakai motor dinas, kita jalan. Dia nggak tahu mau dibawa kemana. Langsung saya bawa ke Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Ziyadah di Klender, di Jakarta. Langsung masih masuk ke pendaftaran, isi itu formulir. Isi formulir, ternyata saya bilang saya suruh kuliah. Karena barangkali suatu saat kita akan pulang kampung. Akhirnya isi formulir, ya, dan mulailah kuliah. Ketika kuliah itu selesai, Allah menakdirkan mertua meninggal. Dan akhirnya dilanjutkan Madrasah Sanawiyah Akmaliyah oleh istri. Jadi kerja anak-anak selesai, pulang ke kampung, dan akhirnya ketemu sama bolusnya di Madrasah Akmaliyah. Nah ini kilas balik ya, 24 tahun pernikahan, perjalanan, dan sekarang ini usianya udah 44. Saya kenal dari masih muda ya. Insya Allah Sekarang itu ya, muda deh. seperti yang dulu aja ya, jadi insya Allah mudah-mudahan tetap sayang sama suami ya kan, sayang anak-anak ya kan. Makanya itulah aku tidak bisa berpaling. sayang sama cucu sekarang ya. Nah sekarang tinggal berkiprah lebih baik lagi, bisa memberikan kontribusi manfaat. Ini saja sekilas balik ya, perjalanan. Dilanjutkan, kita makan dulu. Sebelum makan kita berdoa dulu. Kita doakan
Umi ini ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu bahagia dunia akhirat ya. Suaminya biar soleh, kemudian anak-anak soleha ya, mantunya juga soleh, cucunya juga nanti ya jadi anak yang waladun solihah. Al-Fatihah. Wabwana ya kariyara muradihi dan mutoli muraha wasofi al-qadama dan tawid dulu bahagia manusia ya muradihi untuk menurut pada asalah wabil al-Fatihah walhamdulillah ya maka ini adalah ulang tahun aku yang ke rahasia dong 17 dirahasiakan. ini ada rahasia gitu. Coret aja ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini. Masih atas doa-doanya. Iya. Kita potong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? Yang pertama Udah uang. Aku dong. pendek. Siapa kayak dapat? Ayo. Untuk orang yang 24 tahun menemaniku, yang selalu setia terhadapku, yang selalu Menemani setiap saat. selalu yang setia deh hilang. Tentu kemana-mana. Terima kasih semuanya. Selanjutnya Coba dihapus 45 tahunnya tidak mau hapus. pertemuan yang kedua untuk seseorang Presiden WD yang selalu aku marah-marahin karena konsepnya terlalu berlibat ngaliurkeun. Ya udah, terima kasih ya selanjutnya spesial juga yaitu buat sahabatku yang menemani sejak 15 tahun ya, 15 tahun dia selalu menemani cerita luar dan dalam. Dia lebih tahu semuanya tentang aku ya. Ini buat gue. Terima kasih. Biasanya tadi mah suruh Lahir malu kan? ini buat kita orang, buat Pak Sofia. Sama dari awal kita membangun WD ya. Terima kasih banyak. Makin sabar lagi. Wah, ini gede banget siapa ini? Ini buat murid paling pinter di WD yang sampai sekarang mengamalkan ilmunya di WD ya. Berondong. Gede banget nih. Ini buat kamu yang lagi diet.
Buat Ervin, semoga semakin gendut. Maksudnya perutnya berisi gitu. Oh benar, paling gede. Buat anakku Aina ya Jati Rahman, sukses selalu. Bahasa Inggrisnya apa tuh? For you. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Untuk Uma Uma Nadira. Nadira. Semoga Uma panjang umur dan sehat selalu. Ya, semoga Uma juga dietnya sama olahraganya supaya tetap sehat dan penuh semangat ya Nadira. Dan Uma jadi Uma yang baik buat Nadira. Jagain Nadira ya kalau ibu kuliah. Sepanjang umurnya dan rezekinya berlimpah dan berkah. Amin. Amin. Nadira apa Nadira? Nadira artinya semoga Uma sehat selalu dan sukses. Amin, 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 itu artinya ya.